Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Awirya MPD selaku dosen pengampu materi perkembangan peserta didik. Izinkan saya Adelia Rohmadona Putri dan rekan saya Azma Azahra untuk mempresentasikan materi kita kali ini yang berjudul aspek-aspek perkembangan manusia. Langsung saja kita bahas di materi aspek perkembangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Sumadi Suryabrata, secara umum perkembangan itu sendiri merupakan suatu perubahan ke arah yang lebih dewasa atau biasa disebut dengan proses, di mana perubahan manusia itu memiliki tiga aspek. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada aspek perkembangan kepribadian dan sosial. Yang pertama ada aspek perkembangan fisik, di mana semakin dewasa semakin terlihat pula perubahan fisik dari berat badan hingga tinggi badan anak. Dari anak usia dini hingga beranjak dewasa pasti memiliki perkembangan yang berbeda-beda di setiap anak. Yang kedua ada aspek perkembangan kognitif, ialah perubahan pola berpikir, daya ingat maupun bahasa, yang bisa terlihat dari tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna maupun pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang dia miliki. Dan selanjutnya yang ketiga ada aspek perkembangan kepribadian dan sosial, ialah perubahan yang spesifik kepada konsep diri sendiri serta hubungan interpersonal, di mana interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya sangat berpengaruh besar kepada emosionalnya anak itu sendiri. Selanjutnya ada 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama ialah nilai agama dan moralitas. Kira-kira apa saja yang akan kita beritahu kepada anak mengenai nilai agama dan moralitas? Salah satunya kita bisa mengenalkan agama yang kita anut, mengajarkan ibadah-ibadah yang dianjurkan olehnya. Juga kita bisa melatih anak bersikap jujur, hormat kepada yang lebih tua, bahkan sopan santun. Berakhlak mulia juga merupakan salah satu aspek perkembangan moralitas terhadap anak. Selanjutnya yang kedua pada aspek perkembangan anak usia dini ialah fisik motorik, di mana fisik motorik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fisik motorik kasar dan yang kedua ada fisik motorik halus. Di mana fisik motorik kasar kita membebaskan anak untuk mengetahui dunia luar atau mengajarkan anak untuk mengenal dunia sekitar atau lingkungan sekitarnya. Yang kedua kita mengajarkan anak untuk mengetahui dasar-dasar seperti menulis, membaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek perkembangan pada anak usia dini ialah kognitif, di mana kita bisa lihat anak ketika ia mendapatkan suatu masalah, bagaimana cara ia menyelesaikannya dan bagaimana cara ia belajar dari pengalaman yang ia miliki sebelumnya. Selanjutnya, aspek perkembangan pada anak usia dini akan dilanjutkan oleh rekan saya Azma Azahra. Aspek selanjutnya adalah sosial emosional, adalah kemampuan untuk mengolah emosi yang dimilikinya, agar mampu bermain dengan teman sebaya, memahami perasaannya, merespon, berbagi, dan mentaati peraturan yang ada. Menurut Nurmalita Sari,
Perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pada masa ini, proses anak belajar dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Piaget dalam teorinya menyebutkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahap ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Dan yang selanjutnya ada aspek bahasa, yaitu kemampuan siswa untuk memahami, mengekspresikan, dan keaksaraan. Misalnya, memahami suatu cerita, mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik dan benar, dan memahami hubungan, bentuk, dan bunyi dari sebuah huruf. Dan yang terakhir adalah aspek seni. Adalah kemampuan siswa untuk mengeksplorasi, mengekspresikan dirinya, dan berimajinasi dengan gerakan musik dan beragam seni lainnya, seperti seni lukis, seni rupa, seni tari, kerajinan, dan menggambar. Nah, sekarang kita akan bahas contoh 6 aspek perkembangan pada anak. Yang pertama, membiasakan diri beribadah. Hal ini termasuk ke dalam aspek moral dan nilai keagamaan. Contoh yang bisa dilakukan dalam kegiatan di sekolah adalah setiap pagi, anak-anak diminta untuk membaca surat-surat pendek dari juz amma. Contoh yang selanjutnya adalah melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Hal ini termaksud ke dalam aspek fisik. Dalam kegiatan di sekolah, hal ini masuk ke dalam pelajaran pendidikan olahraga atau PJOK. Yang ketiga adalah menyebutkan simbol huruf-huruf yang dikenal. Ini termasuk ke dalam aspek kebahasaan. Contohnya misalkan pada anak kelas 1 SD kita mengajarkannya mengenal huruf abjad, lalu setelah itu kita membuat dia bisa membaca satu kata, selanjutnya bisa membuat sebuah kalimat. Yang keempat adalah mengelompokkan benda yang sama dan sejenis. Hal ini masuk ke dalam aspek kognitif. Misalnya pada anak TK ya, contohnya anak-anak diminta mengelompokkan bola, misalnya mana bola yang biru, mana bola yang merah, mana bola yang kuning. Hal ini bisa melatih kecerdasan kognitif mereka. Dan yang kelima adalah mengembalikan alat atau benda ke tempat semula. Hal ini termaksud ke dalam aspek sosial emosional. Misalnya ya, dalam kehidupan di sekolah, saat anak itu mendapatkan tugas piket, kita sebagai guru mengingatkan, tolong ya kalau sudah selesai piketnya, barang-barang atau alat-alat bersih-bersihnya dikembalikan lagi ke tempatnya. Hal itu bisa melatih anak agar bertanggung jawab terhadap lingkungannya dan bisa menghargai apa yang dia punya di kelas dan bisa menghargai juga lingkungannya. Selanjutnya adalah menggerakkan tubuh mengikuti irama. Menggerakkan tubuh mengikuti irama ini masuk ke dalam aspek seni. Anak bisa mendapatkannya dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, misalnya ada ekstrakurikuler menari, tari saman sih yang paling sering. Hal ini bisa melatih anak untuk mengekspresikan dirinya lewat sebuah tarian, bukan hanya tarian aja mungkin ya, bisa juga dengan ada ekstrakurikuler menyanyi,
Mungkin sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.